Itu saya follow up lagi. Itu saya follow up lagi. Saya follow up terus. Kenapa? Karena bakalan ada yang mau lagi Bu. Karena kalau yang baru-baru taruh spanduk tuh biasanya memang begitu Bu. Tidak mau dia begitu. Oh, berarti nomornya kita simpan aja Bu, nanti kita follow up lagi seminggu lagi gitu Kak? Benar, karena saya pernah ngerasain Bu, di satu klaster dia nggak mau tuh. Akhirnya kan ada yang cari. Saya tanya lagi, Bu ini, Ibu kan kemarin udah saya tolak gitu-gitu kan dia marah-marah ya. Ya udah kira, udah Bu boleh saya telepon gitu kan. Biasanya kan chat WA ya Bu. Boleh Bu saya telepon terus saya telepon, ini Bu saya mau pasarin lagi kalau boleh gitu kan. Saya bantu Ibu karena saya lihat beberapa udah minggu ini saya lihat kok masih ini aja. Semoga dengan saya gitu kan bisa cepat kita closing. Saya gituin aja sih Bu biasanya. Terus dia, wah Mbak semangatnya ada aja nih gitu. Ya udah deh nggak apa-apa gitu biasanya. Begitu kalau saya. Oh gitu. Kemarin Mary coba juga nih. Kebetulan uh, kemarin tuh ada tuh yang nggak mau tuh. Akhirnya memang jadi mau. Yang Nah, di yang di mana ke Grand Wisata. Nggak bisa ya, Mbak. Gini-gini nggak mau begini-begini. Oh gitu ya Pak. Gak apa-apa sih Pak. Kebetulan ada yang tanya. Terus saya bilang, oh gitu ya. Iya. Kalau belum terus pancing tipis-tipis. Akhirnya dia ngasih semua. ya kan gitu sebenarnya sih ya ya itu pertama kan jam terbang kita kan pasti sudah makin lama kita sering mencari listing berarti kan kita udah PD kita meningkat gitu ya kan istilahnya. Nah dan kalau penolakan itu jangan dianggap gagal, ya udah kita keep aja nomornya, nanti misal seminggu 2 minggu sebulan udah kita follow up lagi gitu, jadi buat ini kita bahan kita juga. Oke, oke, Oh oke. gitu. Kalau saya udah sekali tolak udah selesai. Stop. Iya bener. Iya Sayang, bener. sayang, capek-capek kan bensin kita buang-buang kan, ya. Iya, Oh, kalau saya gitu. Mungkin Jadi mungkin waktu ya pokoknya ibu itu tanya dia lagi bete kan, nggak mau ditanya-tanya. Nah, tapi kan mungkin besok lusa dia mau ditanya itu. mending Pak mending dia jawab gimana gimana, nggak direspon sama sekali. betul, Benar. betul Bu. Nggak ada Bu masih mending nggak ada respon kemarin. Mary udah dijawab 2 orang. Saya tidak butuh calo. Saya tidak butuh dibantu. Astagfirullah, astagfirullah. Kalau gini kira-kira bisa nggak misalkan kalau tahu gitu kan kita nggak usah bilang dulu kita agent, kenalan-kenalan aja dulu. Kira-kira kalau gitu gimana menurut kamu? Jangan langsung saya ini dari ini. Jadi bawain Bukannya aja. itu nanti ujung-ujungnya ini Pak, Jangan Pak, ujung-ujungnya nanti PHP ujung-ujungnya banyak banyak. penipuan gitu ya, dikirain kita menipu ya atau gimana Kak? Kalau saya sih mendingan ya awalnya lurus ya biar aja lurus gitu lah. Ya langsung aja Pak bilang agent Pak. Nanti Aja nggak ya. enak. Hmm. Karena banyak nih Ya market udah. yang pura-pura beli, pura-pura nyewa, ujung-ujungnya dia menawarkan jasa kan. Itu terkadang owner malah banyak yang nggak mau gitu kan, malah jadinya bumerang Gitu. kita sendiri. Saya Iya. pengalaman ngelosingin di Pademangan ruko. Ujung-ujungnya ternyata dia bukan pemilik langsung. Karena apa? Teman saya itu yang melisting itu awalnya pura-puranya saya mau nyewa nih gini-gini gitu kan. Akhirnya setelah dia share listingan ke kita, ternyata itu bukan owner langsung. Akhirnya gimana? Kita memperdebatkan komisi kan. Ujung-ujungnya ya itu komisi kita akhirnya kecil, mesti bagi dia RA seperti itu Pak. Mendingan kita langsung aja. Karena kan waktu DMR mungkin cara training training prinsipalnya seperti itu kita juga kan nggak tahu, saya juga nggak tahu kan. Begitu, saya pernah merasakan seperti itu. Beda sama yang selama saya di Century. Kalau di Century kan emang udah profesional semua trainingnya. Jadi memang bagus gitu. Mendingan yang awal aja udah Pak langsung. Saya dari ini gitu. Penolakan mah wajar lah buat saya gitu. Tapi kita follow up lagi nanti juga akan mau Bu gitu. Ya Oke. intinya jangan langsung dibuang nomornya ya. Biar aja Jangan dulu situ kapan-kapan ditanya-tanya benar. lagi. Gitu. Iya, iya, iya. Cuma yang kemarin paling nyesek ya, aku dimarahin satpam, masya Allah. Jadi Aduh Bu. masuk ke komplek, ke klaster ya. Jadi, udah
kebetulan memang satpam ini kayak macam lagi pegang buku, memang dia lagi nggak fokus ke saya kan. Bapak permisi, saya bilang saya mau lihat rumah. Oh iya Bu, silakan gitu kan. Gitu kan, keliling dong, enjoy gitu, keliling ke dalam satu klaster. Kucuk-kucuk satpam yang lain ngejar saya. Ya Allah, malu banget dong gue dikejar-kejar satpam, ngapain lama. Kenapa ya Pak? Gituin. Ibu-ibu kesini dulu masuk. Yuk, digiring dong saya ke pos satpam. Ya kenapa ya Pak? Saya gitu. Ibu kalau masuk itu permisi loh. Saya kan permisi tadi. Iya, tapi Ibu permisi aja katanya gitu. Ibu nggak permisi mau nyari rumah, nggak boleh kayak gitu loh. Bapak saya bilang kan tadi, Bapak iya aja. Udah deh nggak boleh Bu, langsung disuruh keluar ya Allah, Masya Allah. Di Malunya mana? Di mana? di klaster mana pokoknya deket deket Grand Wisata, saya lupa klaster apa namanya. Saya nggak boleh masuk, digiring lah saya ke pos satpam. Ya akhirnya ya udah lah, akhirnya saya keluar, belum sempat ngelisting, belum dapat. Kemarin sebenarnya Grand Wisata tuh saya udah banyak dapat nomor, tapi ya itu tadi memang ada yang nggak respon, ada yang respon, ada yang berhasil saya rayu-rayu, akhirnya bisa saya listing. Sebenarnya udah, nih, mungkin ya itu tadi kayak Bu Rini bilang kalau udah nggak respon 3 hari sebenarnya saya buang. Oh kalau kayak gitu nanti saya save lagi deh nomornya. Benar. Saya buang. Iya, jangan dibuang. Aduh. Soalnya satpam itu memang ada yang rese, ada yang enggak gitu kan. Nggak tahu SOP-nya kan kadang beda-beda gitu kan. Walaupun kita udah pakai ID card, pakai KTP gitu kan, sama aja gitu. Saya pernah dibuntutin di belakang, Pak. Saya bilang, itu pas kebetulan mau survei, dibuntutin, Pak. Ini memang kita mau janjian, kan udah ada ID card di depan gitu kan. Memang begitu fungsinya ID card tuh sebenarnya bagus. Ya kadang-kadang mereka ini Bu, apa namanya? Apakah sudah ada janji dengan agent lain? Ya harus melalui itu kita nggak tahu. Ya kadang-kadang mereka juga agent juga, security itu. Benar. Di Harapan Indah, agennya kan satpam, Pak. Makanya itu dengan kita. Di Kemang ini ada gitu, security Benar, kan? Kemang Regensi. Di Jadi Harapan, agent juga dia. kalau Harapan Indah ruko. Kalau di JGC itu RT RW setempat tuh, kayak di Thames gitu. Di Sinanu, itu RT RW setempat. RW-nya sih yang paling ininya sih. Mm-mm. Apa jadi Dan calon. di Sumarekon juga kata si Ibu Nurisma kan RW-nya itu jadi agent juga. Benar, Jadi benar. warganya itu nggak berani kasih ke agent lain, harus lewat Mm-mm. dia. Oh gitu, pantesan susah masuk ke situ ya. Benar. Mm-mm. Monopoli dia. Iya, ya udahlah, kita ini aja lah, masih ada peluang-peluang lain ya. Oke, ini teman-teman kita yang lain gimana ya? Ini mungkin evaluasi juga ya. Ada yang dari awal daftar tapi ya nggak aktif gitu. Saya juga bingung, diundang juga nggak ini. Ya, itu nanti mungkin jadi ini kita lah ya, bahan lain lah ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya eh, apa lagi ya? Oh, untuk tahun depan ya, kita bicara tahun depan deh. Tahun depan, tadi saya sudah kirim itu ya. Untuk ya goal setting ya. Ini saya lihat beberapa agent mereka sudah melakukan goal setting di bulan November kemarin. Jadi tidak menunggu sampai Januari. Kadang-kadang kita kan baru Januari, baru seperti kemarin kan kita baru mulai Januari ya. Sementara orang sudah susun dari tahun sebelumnya kan. Cuma kan kita memang baru mulai Januari kemarin pelatihannya. Nah, saya coba ini ya biar ada ini kita aja, panduan kita aja. Mungkin kalau teman-teman ada usulan penambahan ya, itu ini biar kita nanti karena kita kan menjalankannya sama-sama ya. Nah, pertama ini sasarannya satu meningkatkan transaksi penjualan di tahun 2025 sebesar minimal kenaikan 50% dari tahun 2024. Ya sebenarnya kan kemarin kita kalau penjualannya itu karena itu kemarin belum masih di bawah 2M ya. Bawah 2M. Menentukannya. Karena kan kita belum ada yang jual ini ya. Jual rumah yang mahal masih banyak sewa-sewa ya. Penjualan baru yang Bu Maria 400 ya.
Jadi masih di bawah 2M ya. Kalau minimal 50 berarti baru 3M ya. Ya mudah-mudahan kalau tahun depan minimal 50 itu bisa tercapai lah ya. Apalagi kalau kita banyak banyak jual, sebenarnya ini bisa jauh ya, melampaui ya. Terus menambah jumlah marketing sebesar 100%. Kenapa saya bikin 100%? Karena kita sampai tahun ini yang sudah terdaftar baru sekitar 27, di bawah 30 lah ya, dan sebagian belum aktif. Jadi sementara salah satu syarat untuk keberhasilan di dunia marketing ini adalah jumlah marketingnya semakin banyak, semakin bagus, karena istilahnya untuk dagangannya pasti akan banyak. Kalau banyak marketing kan masing-masing cari apa listing, Lebih itu luas, jualan kita secara lebih. globalnya kan pasti naik ya. Kalau misalkan 20 orang, masing-masing 10 kan berarti kita punya 200 ya jualan. Padahal masing-masing cuma 10 kan. Karena ada 20 orang jadi 200 gitu kan. Nah, kalau ini kita bisa tingkatkan, berarti kalau katakanlah 30 jadi 60 ya, 100%. Nah, 60 ini bisa kita cari misalkan kalau ada masuk 5 orang tiap bulan ya. 5 kali 12, saya hitungan saya begitu aja. Kalau 5, nah, ada 5 ini dari mana? Nah, bisa mungkin kita kan ada sistem member get member. Nah, ini yang belum kita manfaatkan juga teman-teman di tahun ini. Saya sudah buka, waktu awal-awalnya nggak ada nih member get member. Cuma saya lihat juga dulu tempat yang lama, dan ini juga untuk memacu teman-teman. Kenapa ini sebenarnya termasuk passive income juga. Artinya kalau teman-teman punya member bawaan, berarti kalau misalkan kawan-kawan tidak ada jualan, tapi dia jualan, tetap masih ada pemasukan. Itu ya. Dan ini jumlahnya nggak dibatasi sepanjang kita mampu. Tapi saran saya nih, harus sudah ini ya, sudah bisa dulu juga ya. Jadi tidak hanya asal mengajak, tapi juga nanti harusnya bisa mengajari juga. Karena kalau dia hanya ikut tapi tidak jualan juga sama aja, nggak ada ininya kan. Dan tambah-tambahnya ke kita nanti kan. Jadi terutama teman-teman yang awal ini sebenarnya sangat berpeluang nih untuk nanti mendapatkan banyak member di bawahnya. Dan kemarin kita kan sudah sepakati ada tambahan 3% ya. Jadi dari 30% kantor itu sebenarnya masih dikurangi 3% kalau eh, member bawaan teman-teman itu nanti dapat fee, dapat atau closing ya. Jadi upline-nya dapat 3% juga dari jatah kantor. Tapi tidak mengurangi jatah dia ya. Kemudian yang ketiga, dan ini memang umum digunakan ya teman-teman ya, sistem kayak MLM lah. Tujuannya apa? Biar cepat ya ininya perkembangannya. Karena memang kalau cuma kantor kan kita kan juga nggak kenal banyak orang juga kan. Tapi kalau masing-masing 20 punya kenalan 2, berarti kan langsung dapat 40 membernya kan. Nah ini nanti mungkin teman-teman juga bisa bikin target sendiri mau dapat anggota berapa ya. Jadi punya passive income juga nanti dari sini. Terus memperluas saluran distribusi penjualan baik secara digital maupun konvensional. Yang keempat, memperluas pasar. Kelima, meningkatkan kompetensi marketing dan staff. Keenam, meningkatkan monitoring dan evaluasi. Jadi seperti ini, kita kan sudah ada mingguan ya. Dulu awal-awalnya nggak ada, Bu Isti ini. Kita baru mulai mungkin di bulan Juli kali ya. Baru kita adakan, ya Juli, Agustus, September lah kira-kira itu baru kita melakukan evaluasi melalui mingguan. Meskipun pada awalnya pun sudah kita sebenarnya bikin KPI, ya KPI, tapi belum jalan waktu itu. Nah mungkin nanti akan lebih apa namanya lebih bagus lagi ya monitoring dan evaluasinya. Ini sasarannya ya. Kira-kira itu. Terus yang kedua, tadi. Nah, target peningkatan penjualan. Pertama, mampu melakukan penjualan rumah, buku, gudang, dan lain sebanyak 25 unit
di tahun 2025. Penjualan lo ya, kalau kita tahun ini kan baru 1 ya, atau 2 lah dengan yang saya dengan Bu siapa? Bu Siti ya, meskipun belum belum apa namanya belum deal ya. Nah, 25 ini dari mana? Ya harapan kita kalau masing-masing nanti dapat 1, jual 1, harusnya dapat ya, harusnya bisa ya. Nah, supaya kan masing-masing ada lah menjual, karena kalau jual kan fee-nya lebih gede ya, fee-nya lebih gede. Apalagi kalau harganya mahal. Kedua, mampu melakukan transaksi sewa rumah, ruko, gudang, apartemen lain sebanyak 50 unit dalam 1 tahun. Kalau tadi kan baru sewa itu berarti sedikit ya. Totalnya tadi mungkin baru 25-26 ya. Nah, ini juga harus kita tingkatkan. Jadi teman-teman sewa ini ada ininya juga ya, ada nilai lebih, ada nilai kurangnya. Ya, nilai lebihnya kalau tahun depan dia diperpanjang, nanti kita dapat pemasukan lagi ya. Kalau eh, tidak diperpanjang memang tidak dapat ya, tapi minimal harapan kita tahun depan sudah ada nih, akan ada pemasukan. Semakin banyak berarti pemasukan kita sudah ada di tahun depannya. Apalagi kalau perpanjang ya. Nah, itu meskipun memang sewa ini ada juga ininya eh, apa namanya? Titik bengeknya. Maksudnya bocor rumahnya kita dipanggil. Plafonnya jebol kita dipanggil, listriknya mati kita dihubungi. Seperti itu. Jadi nanti mungkin teman-teman kalau ini Bu Mary belum ya, sewa di rumah itu belum ada ini ya, belum ada keluhan ya. Belum, Nah, Pak. jadi maksudnya, hah? Belum, Aman. aman ya. Ya ini saya sampaikan di awal, maksudnya biar teman-teman tahu ya bahwa ini tetap ada tanggung jawabnya. Makanya ini tanggung jawabnya kita setahun. Ini saya kemarin 2 rumah tuh jebol pas musim hujan kan. Ini THW Jebol jebol, pintunya. Pak. Hah? THW jebol. Tikus Nah, pada jebol kan. jatuh. Iya, ini saking derasnya hujan itu plafonnya pada jebol nih. Saya rumah yang depan Iya, masjid pada sama yang di jatuh. nomor Tikus 2 pada ini pada masuk ke dalam. tikus. Iya. Hari Nah, Minggu itu. baru benerin sama ownernya. Hmm, Mana ada anak itu. kecil lagi bayi. Iya, itu. Jadi tapi ya itu semua pengalaman lah, jangan jadi kecut juga. Iya, Itu jadi iya. pengalaman Untung kita aja yang harus kita nikmati ownernya, juga kayak tadi. ownernya kooperatif. Kalau ownernya nggak Hmm, kooperatif, mati kita. iya. Umumnya sih mereka mereka paham juga kalau karena hujan itu kan bukan Iya, kesalahan penyewa juga kan. Itu kan kalau dibiarkan juga rumah dia juga yang rusak kan itu. Nah, yang mungkin apa mudah-mudahan lah ya ownernya juga mengerti ya. ya Oh, minggu ini sih katanya minggu mau dibenerin, ditutup-tutupin ganti hmm, plafon. iya. Oke ya. Nanti ya rumah, ruko ya. Bu Isti sudah ada sewa juga dia, sewa rumah, sewa ruko. Bu Mary sewa 2 ya. Bu 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 Rini berarti sewa 2 ya, rumah sama ruko. Ya, jadi memang kita rata-rata masih sewa ya. Saya juga masih banyakkan sewa. Pak Dede 4 ya, Pak, 4 ya. Mudah-mudahan tahun depan 4 tempatnya diperpanjang, ya ya enggak? itu kan yang di Pulau Mas, Pak. Februari, Mas sampai bulan Juli, Pak. Agustus, Februari dia bayar, Agustus Hmm. dia bayar. Oh gitu. Itu tahun kedua, ketiga. Iya, tahun keduanya kan bulan Februari. Hmm. Terus tahun ketiganya 6 bulan kemudian di bulan Agustus. Ya, Nah, mantap. tahun keempatnya naik tuh 60 juta. Hmm. Ya, ya itu seperti itu. Jadi kita sudah ada bayangan akan dapat itu kan Udah pemasukan. ada Tinggal tabungan. tinggal Pak Dede nambah lagi bila perlu setiap bulan nanti ya, tapi kan butuh waktu juga ya, nggak gampang juga. Saya pun ini kan udah 4 tahun ya,
Jadi ada yang sudah perpanjangan ketiga ada. Ya, nanti tinggal kita tambah-tambah lagi kan. Nanti tahun depan tambah lagi. Jadi tahun ketiga nanti Pak Dede yang perpanjang tambah lagi jadinya kan. Iya. Ya, nggak usah cari-cari lagi, tinggal itu. Tapi ya teman-teman harus kita tetap ini ya, follow up ya. Jangan dilepas terus ya, tanya-tanya itunya, penyewa atau ownernya ya. Jadi kita tetap harus ada hubungan dengan mereka. Kalau enggak, kita ditinggal juga sama mereka. Nggak mau tahu katanya, cuma duitnya aja katanya. Nanti mereka ini sendiri nanti, closing sendiri. Oke, seterusnya target peningkatan jumlah marketing ya. Udah tadi nih ya. Oh, ini tadi ya. Mampu merekrut marketing baru sebanyak 60 orang dalam 1 tahun. Berarti 5 dalam 1 bulan ya. Ya kalau kita ada 10 aja ya, 10, 1 orang 1 berarti kan sudah 10 tuh setiap bulan. Ya, jadi kita upayakan lah ya masing-masing ya mengajak teman-teman yang kira-kira bisa mau ya. Sebenarnya jadi marketing ini nggak rumit-rumit banget ininya. Yang penting rajin aja. Kalau menurut saya ya, modal utamanya rajin aja. Dan umumnya saya lihat yang berhasil itu yang modal rajin. Rajin melisting, rajin beriklan, udah. Itu pasti biasanya kalau saya perhatikan teman-teman yang itu, biasanya Saya udah itu rajin aja ini. Tuhan. Belum closing Hah? Tuhan. Saya udah rajin tuh belum closing lagi. Sudah rajin pun belum closing, apalagi tak rajin. Rajin Pak, rajin. Cuma kalau nggak direspon gimana? Ya, itu kan maksud saya itu modal dasarnya. Kalau tidak rajin, malas-malasan sudah pasti nggak ada harapan. Tapi kalau udah rajin, terus menerus tidak mudah putus asa, mudah. Buktinya Bu Mary kan sudah 2 closingannya. Yang lain belum loh Bu. Sudah 2 closingannya kan, tinggal nambah lagi. Bentar lagi bulan 2 dapat kayak ini lagi nih, Bu Mary sama Bu Rini kan. Kan bayarnya kemarin 6 bulan kan, yang Amin. di Taman Mini kan. Lagi. Amin ya Allah. Ya, seperti itu. Tinggal kita tetap berusaha lagi. Berusaha Pak, lagi. itu sebetulnya saya mau tanya, apa namanya? Saya ada sih teman dia nanya tertarik gitu loh di Arvin. Cuma dia tanya, Ya. dia bilang di Arvin digaji nggak ya? Saya bilang enggak, Enggak, masa digaji? Saya bilang gitu. kan Enggak, bukan dia pernah di karyawan. Medland, dia di Medland Pak. Kan dia di Medland digaji 1 bulan 5 juta. Saya bilang loh, terus kalau misalnya nggak ada closingan lah, uang dari mana buat menggaji? Saya bilang gitu. Dia Kalau dia itu marketing in-house namanya Bu. Dia in-house. karyawan marketing in-house, dia karyawannya Medland itu. Dia kerja jam 8 sampai jam 5 di situ dan dia nggak boleh kerja untuk yang lain. Ya seperti jadi karyawan di pabrik lah, sama. kayak karyawan pabrik itu ya? Iya, ya kita di pabrik kan jam 8 sampai jam 5 di situ, nggak boleh ini. Oh, dia nggak nyari listingan gitu Pak? Enggak, dia kan jualannya yang di situ doang, yang di Medland itu. Dia Oke, paling oke. tinggal pergi mencari pembeli. Tapi dia nggak boleh menjual yang lain selain itu. Pantesan dia Selain- bilang digaji. Saya bilang enggak, mana digaji. Kalau kita kan namanya freelance ya. Kalau dia karyawan, Oh, dia oke, oke, oke. ya sama dengan kita kerja di kantor biasa lah, jam 8 sampai jam 5 di situ. Kalau kita kan bebas jual di mana, ya kan? Dia harus jual yang punya perusahaannya itu. Ya mungkin ada 1 atau 2 tempat bisa, tapi hanya boleh menjual punya perusahaannya primary. Yang sekunderi pun dia nggak boleh jual yang di situ, yang di Medland itu. Karena itu sudah milik owner. Nggak sama itunya. Tapi mereka biasanya dapat fee juga 1% kalau menjual. Tapi ada basic salary-nya. Tapi itu tadi dia ya kerjalah di situ. Kerja tetap gitu, kerja tetap di situ. Dia nggak ini lagi Bu, nggak di situ lagi. Atau gimana? Enggak, udah keluar Pak. Karena dia mungkin ada targetnya atau gimana ya. Akhirnya mungkin Ada dia lah. ada targetnya, terus dia nggak nyampe target atau gimana lah. Akhirnya dia ya keluar, entah keluar atau dikeluarkan. Dia mau di Arvin, cuma dengan ya dia bilang ya itu kondisi awal dia digaji, saya bilang nggak ada.
Terus aturannya saya jelasin semuanya. Dia bilang, oh kecil ya dapatnya ya. Saya bilang, loh, ya memang seperti itu kan standar, saya gituin. Ada teman saya juga yang di Kalibata tuh saya jelasin juga. Dia bilang, kecil Karin katanya gitu. Oh ya sudah. Dia bilang mendingan saya tidur di rumah, ya udah nggak mau. Oh, bagus lah. Berarti dia masih aman, Bu. Masih bisa tidur-tidur aja kan. Ya gitulah. Artinya Hmm, begitulah. Mungkin belum ininya dia di ini kali. iya. Ya udah kita cari yang lain aja yang memang ini. Sebenarnya kalau usia-usia kita ini malah cocoknya freelance. Ya kan masih ngurus rumah, masih ngurus ini kan. Ya kalau kita kerja tetap ya seperti saya inilah. Jam 8, jam setengah 7 sudah berangkat. Jam 5 nggak boleh ini. Udah keluar kan. Tiba isuk juga kan. Ya, seperti itulah. Nah, kalau dia ini mungkin harus cari yang ini lagi dia itu, Bu. Karena udah biasa di apa namanya? In-house ya. Dia mungkin bagus cari in-house lagi. Tapi banyak itu yang dari developer-developer itu kemudian mereka buka sendiri, buka itu jadi freelance juga. Saya kan tanya-tanya tuh yang di agen-agen lain dulu di mana, Bu? Oh, saya di Lipo dulu. Di ini dulu katanya. Malah mereka udah merasa cukup di situ malah jadi freelance mereka. Nggak mau lagi ada yang Lipo gitu. Terus saya di Lipo Cikarang, Pak. Malah jadi agen ini sekarang. Karena lebih bebas gitu kan. Nggak harus itu waktunya dibatasin di situ. Oke, ini mana tadi ya? Mampu merekrut 60 orang. Nah, kira-kira bisa nggak nih teman-teman? Kita masing-masing merekrut satu bulan gitu, mencari satu bulan satu orang. Biar kita jumlahnya banyak gitu. Kalau jumlahnya banyak kan kita lebih enak ya. Nggak harus cari kemana-mana banyak intinya listingannya gitu. Gimana Bu Mary? Kemarin Bu Mary mau bawa orang tapi nggak jadi. Dia nggak tahu tuh udah bertiga saya itu yang tahu. Kayaknya mereka kendala karena disuruh bayar. Pendaftaran berapa tadi itu lupa saya. Itu kan untuk beli kaos saja. Iya, Kaos, apa namanya, yang Lemtek, nemtek, kartu kartu nama. nama, 150. Iya udah saya bilang nggak tahu tuh di mana. Udah saya info juga cuma memang belum lihat banget kali mereka. Ya. Oke, berikutnya merek marketing baru yang sudah punya pengalaman sebelumnya. Ini maksudnya ini mereka udah paham ya ininya, apa namanya, liku-liku. Seperti Bu Isti kan sudah punya pengalaman, nggak perlu terlalu diterangin lagi yang dasar-dasarnya dia sudah tahu gitu lah. Eh, Mungkin juga yang kalau yang teman-teman ini semua kan dari awal ya, dari awal. Nah, mungkin kalau nanti ada yang juga sudah punya pengalaman, mungkin dia punya pengalaman di kantornya yang bisa kita juga pelajari gitu kan. Tujuannya sih itu, jadi saling saling menambahi gitu kan. Kayak Bu Isti, pengalaman tempat lama dibawa ke kita, ya kita juga bisa belajar gitu kan. Seperti itu. Karena tiap kantor itu beda-beda ininya. Ada yang khas gitu, karena masing-masing bikin ciri masing-masing kan. Hampir nggak ada yang sama, pasti itu ada perbedaan-perbedaannya. Terus target menambah saluran penjualan. Terus ini melakukan promosi dan marketing lewat saluran digital yang tadi dibilang Bu Isti tadi ya. Ini ada Google Ads, tapi Google Ads ini berbayar ya. Kalau saya lihat ini mahal juga nih Bu Isti. YouTube, nah YouTube juga mungkin bisa kita ini ya, apa namanya, kita pakai ya YouTube untuk
Gimana? YouTube saya belum. Belum ya? Nah, Belum. YouTube ini saya pikir penting ya. YouTube untuk kalau yang dalam bayangan saya ini melakukan semacam apa namanya wawancara gitu ya, wawancara dialog gitu kan, ataupun misalkan meliput satu tempat perumahan baru. Perumahan Nah, itu primer. kita liput primary ya, primary kita perkenalkan perumahan ini misalkan kan mulai dari masuk dari gapuranya sampai ke dalam fasilitas apa yang ada di situ ya kan, seperti apa bentuk rumahnya, apa keunggulan rumahnya. Nah, itu katakanlah waktunya antara 30 sampai 1 jam gitu kan. Untuk liputnya itu kita masukkan nanti di YouTube. Jadi itu kan bisa orang kapan-kapan buka bisa kan. Sekali sekali ini bisa orang belajar dari situ. Kalau makin banyak mengunjungi makin bagus, itu sarana promosi juga nanti untuk kita ya. Juga thread ini bagian dari ini sebenarnya Instagram ya. Ini saya perhatikan banyak dan banyak agent properti main di situ. Karena itu kan cuma di-share dari Instagram ya. Tapi selain itu banyak saya lihat orang bercerita, storytelling mengenai pengalamannya dunia properti gitu ya. Nanti yang lain kan baca, ada yang menanggapin. Jadi malah lebih sering saya lihat untuk branding ya. Kalau jualan aja orang kurang ini saya lihat. Tapi tetap aja dijual tetap. Tapi juga ada bercerita pengalaman apapun tentang dunia properti. Itu saya perhatikan. Coba ada yang pernah masang thread nggak? Bu Masa, Mary udah. Pak? Cuma Thread. baca juga cuma itu. Baru baca-baca curhat-curhat orang gitu. Ya, ya curhat cerita gitu ya. Ya benar. Tapi yang di dunia properti banyak juga saya lihat apa pengalaman dia ini oleh customer atau apa ini ditanggapin orang gitu kan. Seperti itu, Bu. X ini dulu Twitter ya. X ini Twitter dulu. Cuma saya juga pernah coba. Tapi ini keuntungannya dia dibaca seluruh dunia. Benar nggak? Kalau Twitter kan. Cuma dia kata-katanya dia dibatasin kali. Nggak sebebas di thread atau di apa Instagram ya. Carousel ini saya belum pernah ini Bu. Saya pernah lihat di buat dipasang teman saya belum pernah install. Bu Isti sudah install nggak Carousel? Sudah ada yang tanya, Pak. Oh Baru gitu ya. tanya, iya. Ini Sudah gratis ya? Gratis ya? saat ini gratis, Pak. Cuma dia nggak bisa naruh nomor HP. Jadi dia hanya taruhnya di deskripsi, begitu. Kayak ini, kayak OLX. Benar. OLX itu nggak boleh kita taruh nomor HP di situ langsung dia ini ban. Iya. Nggak tahu kenapa itu. Tapi kan diklik ada. Kalau dia enggak, Pak. Nggak bisa. Jadi kalau misalnya itu dia kita chat di websitenya gitu. Jadi Biasanya kita mereka WA. mungkin mereka maunya tetap lewat mereka biar mereka tahu gitu ya. Kalau Mungkin. ada nomor WA kan langsung orang mereka nggak tahu ininya. Iya. Pin home. Mana Bu itu? Bu Monika. Sekarang kita kan di Bu Monika itu saya sudah tanda tangan perjanjian. Jadi Bu Monika perwakilan untuk pin home mengenai yang orang kan di situ kan ada orang nitip properti ya ke pin home. Nanti kalau ada yang nitip ke pin home bagi ke kita melalui Bu Monika. Itu kemarin saya sudah tanda tangan perjanjiannya tuh dengan pin home. Cuma belum ada nih dari Bu Monik. Apakah sudah ada yang customer yang ditawarkan oleh pin home? Bisa dijelasin? Belum, Pak. Baru dimasukin ke grup apa gitu sama gitu. pin home-nya. Malah kayaknya dari seluruh Indonesia pemana, soalnya nih ada yang dari apa ya, Surabaya,
saya coba WA pin home-nya kan, nanya Hmm. ini nama grupnya itu grup rekan laris manis. Hmm. Nah, kemarin itu ada yang nge-share apa ya? Kayak ya rumah primary lah di Hmm. daerah Sawangan. Nah, Hmm. dari situ ada yang lagi nge-share apa nih? Nge-share rumah di Antapani, Bandung. Hmm. Terus ada lagi ini tadi baru hari ini kayaknya apa kemarin Surabaya. Nah, aku tanyalah, itu grup sebenarnya untuk apa? Mohon penjelasannya tujuan dari grup tersebut. Dia bilang sebenarnya itu buat info-info pin home katanya. Tapi sih ada yang nge-share ya aku cuma lihat-lihat aja lah. Ntar kalau misalnya ada yang itu baru di-share di grup Oh, gitu. itu yang share itu yang penjual aslinya, Yang mana? Enggak, pemilik owner itu, enggak, bukan owner ya, bukan. agent Marketing juga. juga, agent Ah, juga. Soalnya dia bilang tapi kobrok-kobrok. bukan itu Kobrok. tujuannya. Kan tujuannya kan dari owner kan. Kalau ini sih kayaknya beda. Memang untuk pengumuman pengumuman dari Pinhome-nya untuk semua agent yang gabung di situ. Tapi kalau untuk yang owner itu belum ada sih. Kalau udah ada mah pasti udah ke grup. Hmm. Ya kita tunggu aja lah kalau memang ada ya ini ya. Kalau sudah mulai itu input di itu di Pinhome, Pinhome udah, 1, 2, ada 3 yang ini nggak? udah. Ada yang Belum, respon? belum. Belum ada. Cuma ngintip-ngintip doang. Hmm. Oke, mudah-mudahan nanti ada ya. Jadi Pinhome. Nah, kita kan punya Arvi Property. Jadi iklannya teman-teman itu saya juga masukin di situ. Jadi minta tolong juga ini juga apa namanya dipromosikan juga biar orang-orang lain lebih tahu mengenai ini kita kan, web Pak, kita ini. untuk Ya. RP webnya ini bayar Google ADS nggak? Nah, itu belum. Saya pernah tanya itu developernya itu. Ya, nanti saya info Pak katanya. Jadi itu muncul di Facebook kan. Itu nanti saya coba ya. Nanti Iya, jadi eh, punya apa namanya, Bapak punya website, jadinya teriklan gitu, bersponsor lah gitu. ya berbayar kan. Iya, berbayar gitu. Hmm. Jadi misalnya ada yang cari Kemang, Apri Pro ada gitu. Ya, Bayar Google ADS gitu kan. ya rencana sih begitu waktu itu. Mm-mm. Dia bilang nanti akan karena saya juga ketemu iklan dia itu karena muncul di Facebook kan, di Facebook saya berbayarlah dia kan. Oh, yang web ya, Ya. Jadi kan dia bikin web. mungkin banyak yang ini juga jadinya kan apa namanya nginstall punya dari dia kan, dia kan template dia. Iya, Eh, tapi mungkin dia dapat dari iklan dia di Facebook. Nanti saya coba tanya besok lagi ya dia iya, caranya bagaimana itu biar muncul. Saya lihat kalau di Facebook itu kan banyak yang baca ya, benar. itu akan lebih gampang karena itu langsung muncul di halaman kita kan, Iya, kalau berbayar Google ADS. berbayar. Iya, Mm-mm. Nanti coba, maksud saya begitu Bu. Nanti besok saya coba tanya ya, iya, iya, gimana cara ininya, apa, biar kita juga bisa promosikan di Facebook. Jadi muncul di Facebook nantinya. iya, di Google ADS. Iya, Instagram. Nah, Instagram Ads juga ada sebenarnya. Cuma saya lihat kemarin masih agak mahal ya, Mahal, Pak. itunya, Mahal. biayanya. Saya pernah coba, Hmm, itu sepertinya kita buat nge-branding aja, Pak. iya. Benar. Sementara masih lewat Instagram yang ini Bu, apa namanya? Iya, Yang biasa. biasa.
Iya. Cuma ini sebenarnya Instagram itu bisa, tapi hashtagnya saya juga belum. Apakah ada masih kurang hashtagnya gitu ya? Iya. Cuma memang kalau Instagram Ads kan dia yang sebarin, Iya, berbayar lah gitu dia kan. berbayar ya. Ya, cuma saya udah pernah coba tuh waktu itu 100.000 apa 200.000 gitu ya kan. Sepertinya branding aja gitu Pak, gitu kan. Malah kalau Instagram kita dibuka malah kan kalau saya kan sebenarnya Instagram itu untuk nyimpan data-data listingan saya gitu kan. Tapi kalau Mm-mm. saya buka marketing-marketing lain mengintip begitu kan. Jadi kita di listing punya kita sama dia. Seperti itu. Iya, iya Makanya karena takut begitu ya. Bukannya iya kita dapat pembeli, malah yang ngeliatin marketing lain juga. bener. Makanya saya nggak ke Instagram Ads, saya nggak dulu udah pernah terus udahlah saya stop kan gitu kan. Follower-followernya kan istilahnya cuman marketing tempat lain yang mengintip kan gitu. Ya. Nah, ini satu lagi email marketing ya. Maksudnya ya mungkin nanti kita bentuk kayak PDF ya. Ya mungkin PDF dimasukin berita-berita ini kita masukin kayak newsletter kali ya Bu ya, newsletter. Ya. Baru kita bentuk PDF, baru kita kirim ke kenalan-kenalan gitu ya. Mm-mm, Kenalan-kenalan secara berkala aja, jangan tiap hari. Nanti kita benar. dimarahin lagi kan. Mm, Satu minggu kah gitu. Nah ini nanti coba kita ini ya. Terus promosi secara konvensional ini juga gimana pun masih masih jalan lah ya, konvensional ini. Ini mana sih? ya. Kalau saya sih setahun ini sepi karena pertama saya kan nggak tetap ya Pak ya, pindah sana pindah sini kan. Jadi branding saya untuk spanduk kurang seperti itu. Gitu. Terus mana lagi tadi ya? Itu sampai mana tadi? Hilang gambar. Apa ya? Ini sudah ya? Udah. Oh, tadi masih tadi. Jadi masalah saluran pemasaran ya. Aduh, kecil banget nih. Tadi. Tadi. Pak Dede masih ini monitor? Ya Pak, tiduran. Ketiduran. Iya. Udah capek ya? Ada dia tidur. Sudah ingin. Ini makanya harus Dulu ditanya-tanya Bu. Pak Dede. Udah pada tidur. Saya Tidur. ngomong sendirian di sini. Didongengin sama Pak Rihan. Harus ditanya-tanya siapa yang tidak Capek pernah banget. ngomong bahasa Ya, ini ya, enggak ya. gitu. Ya Pak. Oh ya ini tadi ya. Oh ya ini. Ya promosi secara konvensional. Mencetak nih bagian flyer. Ini masih belum terlaksana ya. Mudah-mudahan tahun depan bisa. Terus pasang spanduk di tempat strategis. Maksudnya yang di banyak di tempat dilihat orang banyak gitu ya. Terus melakukan open house secara berkala. Ini saya lihat banyak sekarang nih open house itu ataupun video-video ya. Dan gayanya kalau saya lihat sekarang nggak formal, gaya-gaya bercanda, jadi tidak membosankan gitu ya.
di Xavier Max saya lihat itu agen-agennya tuh gayanya gaya-gaya kayak dialog itu. Dia dialog dengan apa namanya yang megang kamera, ditanya-tanya oleh yang megang kamera, omongannya juga Ada tim santai gitu kan. dari kantor, jadi udah ada tim buat syuting. Dia udah disediain kamera sama kantor, jadi tinggal marketingnya nih butuh gitu kan, terus diajarin, udah di training begitu Pak. Ya, ya kita kan belum ada Bu ya yang itu. Ya mungkin istri saya Iya, kita berdua aja, berdua gantian. iya, karena kan syuting itu kan butuh kamera ya kan, butuh Ya, tim kan. Model. Tuh. Makanya dia tuh ininya digitalnya bagus, Xavier. ya maksud saya kita ngikut ininya aja, metodenya aja gitu kan metode. Kira kan Benar, biasanya kita kaku ya, benar. kaku apa gitu kan. Saya lihat Iya, kok mereka kok nggak kaku gitu kan. Kayak gaya-gaya bercanda. Yang saya lihat sih itu. Jadi kita nggak bosan nontonnya gitu kan. Nggak terlalu tegang juga. Jadi asik-asik jadi yang saya mau sampaikan kita metodenya itu ternyata sekarang itu nggak harus kaku gitu. Kayak orang mau presentasi gitu kan. Enggak. Jadi kayak bercanda kadang-kadang yang diomongin sandalnya dulu kan. Oh, sandalmu bagus ya gitu. Seperti itulah. Jadi ringan gitu kan. Terus mencetak kalender kemarin saya sudah ini sih tanya-tanya kalender. Eh, Ya mungkin nanti tahun ini bisa lah kita cetak ya. Mungkin 1 halaman atau 2 halaman gitu ya. Cuma saya pikir apakah lebih bagus yang sudah kita closing ini atau yang masih mau kita jual foto rumahnya. Apakah semacam memori yang tahun ini atau yang sekalian kita mau jualin gitu ya. Bagusnya masih belum laku ya atau bagaimana kira-kira fotonya. Fotonya kan bisa dari kita sendiri, tinggal didesain aja. Menurut teman-teman gimana? Apa kita sekalian promosi? Ini nih rumah-rumah yang kami mau jual nih. Harusnya sekalian promosi ya, kan kita mau jualan ya, tujuannya ya. Dan ini nanti untuk kita dan Promosi visi misinya kali Pak ya. Visi misi mungkin di awal di depan kali ya. Apa gambar api atau gimana gitu ya. nggak maksudnya itu kan ada namanya kan ada api properti alamat sekian Nah, misalkan. Nah, tapi di luar itu ada gambar-gambar juga. Mungkin sekalian gambar-gambar yang mau kita jual gitu kan yang bagus-bagus. Kita tampilin situ siapa tahu dari kan itu kan kita bagikan juga nanti ke ini customer-customer kita gitu kan atau yang sudah closing kita kasih atau ada kira-kira yang potensial kita kasih. Mungkin di awal-awal ini ya kalau sudah di pertengahan orang juga nggak mau terima lagi sudah dianggap ini dianggap Pak ya, sudah kalender. biasa. Iya, karena cepat aja karena orang dari bulan Desember juga kadang-kadang udah punya Iya, saya udah punya tuh ya tahun depan ya. di Iya. dari notaris kemarin dapat kalender. Oh gitu. Mm. Saya minta dari bank itu siapa? Bang Panin. Ya. Minta ini Bu kalau ada kalender untuk marketing kami sama customer kami. Dia bilang, ya Pak belum dapat nanti saya ini katanya. Hmm. Bang biasanya udah Pak. Ya makanya aku tanya kan, Mm-mm. kalau dia nggak kasih berarti apa pelit atau gimana? Arfi bikin sendiri nggak Pak? Ya rencana bikin Bu kalender. Aku kemarin udah tanya-tanya sih di itu. Oke Pak, Ditetapkan. biar saya kasih ke itu yang udah pakai jasa kita. Iya. Karena itu kan semacam kita promosi 1 tahun kan, hitungannya itu kan. Karena nggak bakal dibuang itu kan setahun. Yang udah apa yang kontrak sama kita kasih ya Pak. Iya, iya. Kita kasih. Ya klien-klien kita Pak. Dan klien kita terutama yang sudah ini,
sudah closing dengan kita kasih lah. Macam terima kasih dan juga mengingatkan lagi kita kepada dia kan. Iya. Atau nanti kalau ada lagi yang closing lagi dalam bulan-bulan ini kita kasih. Kaos, topi, tas, ya mungkin topi ada tulisannya RP gitu ya, biar Ya benar. tarik. Itu antara lain ya, promosi. Terus peningkatan kompetensi marketing. Payung Pak, payung. Payung, Pak. Ayo, Payung Payung. kemarin saya kan kebetulan buat anak-anak souvenir Natal sekolah minggu tuh. Jadi udah sekalian di sablon itu 30.000. Payungnya bagus. Iya, Di payung. Bekasi, di Harapan Indah. Oh iya ya. Besar nggak payungnya? 30.000. Payung lipat 3. Bagus. Hmm, Lumayan. Terpakai ya kan. Ah, dan Iya. dia bukan di sablon, tapi di apa sih namanya tuh? Jadi dia nggak pecah, jadi bisa dimasukin foto atau apa gitu loh. Tulisannya bebas, mau keliling atau mau gimana. Tapi satu warna payungnya harusnya, satu warna. Ntar di apa bukan di sablon, apa sih namanya tuh? Jadi dia kayak di foto gitu loh, Pak. Jadi nggak akan pecah. Udah Oh gitu. include itu 30.000, udah termasuk yang ini, termasuk semuanya. Hmm. Di Harapan Indah. Kasih. Itu bukan sablon ya? Kalau sering kan Bukan sablon. sablon, bukan sablon. Apa sih namanya? Aduh, saya lupa deh. Oh berarti mereka ini dulu ya, di print dulu oleh mereka kan, dicetak ya. Pokoknya Baru desainnya kita seperti apa, mau 4 sisi atau full keliling tuh udah include harganya, udah bebas Hmm. gitu. Ya, payung juga bagus juga itu sebagai sarana perokan itu kan dipakai terus ya, musim panas, musim hujan. Kalau dibandingkan kalau ya kalender juga nggak apa-apa sih, kalender juga nggak apa-apa. Kalau kalender maksudnya kalau anggarannya mendekati itu ya mungkin ya baiknya ya mungkin 2 lah kali ya, kalender sama payung atau topi kan. Bener. Topi sih kurang ya kalau kalender. Kurang ya. Kalender tuh banyak lah dan juga orang pakai lah. Pakai ya. Iya. Ya, payung juga kepake tuh Pak. Warna merah kan Arpi, tulisannya putih. Ya. Betul, Putih. tulisannya ya ada yang marun, bagus Pak kemarin tuh. Merah marun bisa. Tapi kita Ada, kan merah bisa itu ya. dari marun. Merah kita ya Pak. Merah bintang bintang putih kan ada putih-putih Iya. terus. Oke. Terus peningkatan kompetensi marketing dan staff ya. Pertama membuat silabus kurikulum tingkatan marketing dan menengah tingkatan marketing baru, menengah dan senior. Kita kan selama ini belum ada ya apa namanya apa-apa yang harus dipelajari untuk yang baru, menengah maupun yang sudah senior ya. Mungkin kalau baru kan ya harusnya belajar yang hal-hal mendasar lah ya, yang mengenai peraturan pertanahan ataupun cara penjualan ya. Itu yang harus dipelajari. Nah, mungkin kalau menengah kan akan lebih meningkat lagi dan juga yang sudah senior mungkin lebih banyak nanti kepada komunikasi, pengetahuan umum, negosiasi ya, agar bisa lebih berini dengan customer. Mungkin pembedanya itu yang belum selama ini kita belum ada. Nanti saya coba-coba cari itunya lah, silabusnya. Terus melakukan training internal dan eksternal ya, secara berkala untuk marketing dan sesuai tingkatan ya. Nah, ini eksternal ini sebenarnya dari RIB suka ada juga tuh pelatihan-pelatihan. Nanti kita coba, saya coba ini ya, ikuti untuk pelatihannya. Salah satu sebenarnya itu ada namanya sertifikasi profesi ya. Oh, tapi itu bayarnya kalau sekarang itu 1,5 juta. Jadi kalau sudah lulus itu nanti bisa cantumkan kompeten. Gitu. Tapi di luar itu hanya ini aja, pelatihan-pelatihan biasa dari dulu mungkin.
Terus membuat sertifikat untuk setiap pelatihan dan kenaikan tingkatan, terus melakukan evaluasi progres setiap marketing secara proyek 6 bulan. Nah, ini yang belum kita lakukan ya. Ini ada teman yang dari bulan 1 belum pernah dievaluasi. Ya, mungkin di akhir bulan ini ya kalau memang tidak aktif nanti saya bikin kelompok ini lagi lah, apa namanya, motivasi atau bagaimana ya. Karena saya takutnya mereka dulu hanya ikut aja gitu kan, tapi tidak terlalu berminat sebenarnya gitu kan. Apakah seperti itu atau bagaimana gitu kan. Jadi grupnya dibedain ya Pak ya. Jadi Nah, kata dibedain. sama enggak gitu kan. Jadi semacam ada yang bertahan di Liga Primer dan ada yang degradasi gitu. Kalau di Liga Inggris kan. Iya. Jadi orang sebenarnya itu untuk memacu juga, biar dia tetap fight gitu kan, saya bertahan di sini gitu kan. Kan di Liga Primer itu juga begitu kan. Terus target peluasan pasar, menambah area penjualan di kota-kota di luar Bekasi. Ya selama ini kan memang kita itu fokusnya masih di Bekasi Bu Isti ya. Terutama karena kita di Kemang, masih seputar Kemang, Galaksi, Rawalumbu, Bantar Gebang ya. Saya pun daerah saya masih banyak di situ. Masuk Bu Rini, ada di daerah Pondok Gede kan. Pondok Gede yang kita terus terang ke sana juga susah gitu. Ya untung ada Bu Rini di sana, ya masuk Pondok Gede. Tapi tahun depan biar kita lebih banyak ininya, peluangnya ya. Sebenarnya kan ini peluang ya. Ya kalau ada misalkan Bogor yang tidak terlalu jauh ya, kita bisa ambil. Sebenarnya seperti yang dekat dari sini Bogor apa ya? Sentul, Pak. Sentul lah ya, Sentul ya. Sebenarnya Sentul nggak terlalu jauh ya. Ya mungkin kalau Sentul masih Cilengsi ya. Medland Cilengsi. ya, Cilengsi kan kita belum ada ya. Jadi Medland Cilengsi yang kira sana itu Cibinong. Cibinong mana lebih jauh Cibinong dari Sentul? Sentul lah. Jauh dari Cibinong Sentul ya? kan sini. Saya tuh mah Iya. Nah mungkin sebenarnya untuk primernya itu ada saya kenal dulu yang di JGC Pak Herman Simanjuntak. Dia dulu di JGC, terus dia pindah ke Sentul. Cuma saya masih mikir orang-orang pada mau nggak pergi ke sana gitu kan, ke Sentul gitu. Ya cuma kan di situ juga lumayan juga harganya, bagus-bagus juga rumahnya, lingkungannya juga bagus banget sebenarnya. Nah kalau apa bisa kita juga garap di situ lumayan juga itu. Ya mungkin sampai situ lah ya. Kalau ke daerah Bogor kotanya sana kayaknya terlalu jauh ya, terlalu jauh kayaknya kita dan kurang menguasai juga area di sana. Nah situ yang dekat-dekat sini Cikarang. Cikarang itu pasarnya gudang, gudang kelas kakap di situ. Gudangnya gede-gede banget. Rumah juga ada di Lipo Cikarang. Dan sebenarnya jaraknya nggak terlalu jauh, paling mungkin setengah jam ya. Bu Isti ada nggak? Pernah ke sana nggak? Sekarang? Pernah Pak, itu nggak habis-habis Pak saya puterin. Itu bensin habis 500.000 itu Pak. Banyak banget. Waduh, itu takutnya itu. Sekali saya Pak. Hyundai nggak habis saya puterin Pak. Dapat saya Pak. Terus juga dapat klien ya. Saya surveinya males Pak. Jauh Pak. Halo Bu Mary kayaknya udah tidur nih, nggak ada suaranya. Apa ketua? Ya, Cikarang suara macet. dong. Aku takutnya kalau sudah ada suaranya sudah tidur. Makanya harus siapa yang nggak ada suaranya harus di Nggak, masih ada gue, ketua aman. Nah itu kayak Bu Mary tadi, Bu apa Bu Isti tadi. Kalau ke sana itu ongkosnya itu kadang-kadang juga bikin Males Pak untuk surveinya jadinya gitu kan. survei itu kan survei ini kadang nggak sekali dua kali kan. Makanya Benar. memang aku selama ini juga cuma seputar ini aja, Kemang, Bekasi, Bantar Gebang gitu ya.
Iya. Karena ya udah kalau lama-lama kita tahu ternyata survei ini nggak sekali 2 kali gitu kan. Tadinya kan awalnya pikiran gudang bagus nih, gede nih ya kan. Ininya jangkauannya ya kan. Topik kita juga nggak mempengaruhi, sekali keliling jebol lah ya, gope. Hmm. Pasti ada yang nanya, jadi kita males ya Pak ya. Kalau nggak kita begitu. Karena Makanya ih, hmm, gitu. ya ini apa aja ya. Siapa tahu maksud saya juga begini. Ya, siapa tahu ada teman-teman yang tinggal di sana, ya kita ajak mereka gitu. Bukan harus kita yang ke sana. Benar, benar. Jadi ada teman yang di Bogor nih, kita ajak nih. Nanti kamu yang apa Ngehead. namanya, yang handle di sini gitu kan, yang cari listing, kita iklanin, nanti dia bantu kalau misalkan ada survei. Dia juga kan nggak banyak ininya. Seperti saya dulu di Kemang ini lah, mau berapa kali kayak survei saya nggak merasa rugi karena saya memang tinggal di sini kan. Dekat ya. Bolak balik juga nggak merasa rugi, orang cuma kadang-kadang jalan kaki dari rumah gitu kan. Tapi kalau dia bilang ke Spring Hill kemana gitu kan, saya pernah ke Cibinong juga, aduh kok capek banget gitu, nggak jadi lagi kan. Nah itu jadi kita mengutamakan yang di sana aja, yang Bogor, Iya. orang Bogor, yang orang Tangerang, orang Depok. Sebenarnya kita sudah ada Depok nih, Bu Sunda sama Bu Rien. Saya belum tahu nih gimana biar mereka lebih aktif lagi ya. Ya, mungkin kalau bisa mereka lebih aktif lagi, kita bisa pegang Depok juga nih. Nah, atau kita mungkin sekali-sekali kita kunjungin mereka dulu ke sana gimana, ke Depok. Saya ada Ya, yang MR Pak Cikarang, ntar deh saya ini kontak. MR. Ya, dia ada tuh, dia kan waktu di Cikarang dia gudang tuh closing. Coba nanti saya kontak dia sekarang di mana. Ajak sini aja, Bu. Ajak kamu kita aja. Iya, makanya belum saya kontak sih Pak. Nanti deh saya kontak. Ya. Ya, kalau dia ada di sana kan enak kan. Yang Iya, dia sekarang itu yang pegang kita nanti benar. lempar ke dia gitu. Nah, itu ya sekarang. Oke, terus terakhir mana tadi ya? Terakhir. Oh, sudah ya? Oh ya nih. Oh, meningkatkan monitoring terakhir nih, monitoring dan evaluasi ya. Membuat key performance indikator. Sebenarnya kemarin itu sudah ada nih. Oke, ya, cuma mungkin terlalu banyak, nanti kita ringkas lagi ya. Ringkas lagi. Jadi masing-masing ngisi aja. Ngisi nanti berapa pencapaian dia, targetnya berapa, pencapaiannya berapa, ya kan. Jadi masing-masing bisa mengukur dirinya apakah sudah mencapai atau belum gitu ya. Nanti baru kita gabungkan siapa yang mencapai, siapa yang enggak gitu ya. Ini semacam alat monitoring. Ini perusahaan-perusahaan semuanya pakai ya. Karena kalau ini nggak ada, kita juga nggak tahu nih kita sudah capai target belum gitu kan. Jadi sangat penting sebenarnya ini. Terus juga membuat laporan apa nih, pencapaian KPI secara mingguan, bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, dan tahunan ya. Karena kita sekarang sudah ada mingguan, setiap minggu atau setiap bulan nanti bisa kita lihat nih, catat ini sudah berapa pencapaiannya. Terus dan rekomendasi tindakan perbaikan dan peningkatan ya. Jadi kalau ada yang tidak mencapai, nanti ada saran-saran apa yang harus dilakukan ya. Yang penting masing-masing mau menerima lah ya, mau menerima apa yang perlu diperbaiki kan agar dia juga meningkat kan. Saran-sarannya Pak. Ya, seperti kita ini kan saling saran begini-begini gitu kan. Mungkin ada yang cocok, ada yang nggak cocok gitu kan. Terus memberikan reward untuk pencapaian target terbaik. Nah, ini sekarang kan mulai bulan Juni apa Juli itu ya. Nah, kita kasih untuk yang top listing dulu belum ada, top listing juga kita ada, terus top selling ya. Untuk menyemangati sebenarnya, menyemangati apa, tujuan utamanya tetap closing dari itu ya, dari listingan ya. Itu hanya sekedar untuk semangat aja. Ya kira-kira itu ya teman-teman ya untuk rencana kita tahun depan.
Nah, kira-kira kalau ada nanti masukan-masukan boleh disampaikan agar ini menjadi panduan kita tahun depan. Karena kalau nggak tanpa panduan nanti kita bingung apa yang harus kita lakukan kan dan apakah Hmm. sudah capai gitu. Yang saya Ini lihat yang kemarin selling ya, siapa bulan ini? selling, aduh mana tadi ya? Selling November ya. November itu ya Pak Dede. Pak Dede nih. Pak Dede. Eh, Bulan November ya. Bu Dede. Isti sebenarnya tapi Bu Isti masuknya di Desember kan ini ya. Berapa? Masuk itunya di bulan Desember ya. Apa namanya? Komisinya ya. Oh iya iya. Jadi November itu Pak Dede. Iya ownernya sama Sama saya sebenarnya sih di November, cuman ownernya kirimnya di Desember. Desember. Iya, sebenarnya itu closingan November. Iya. Bisa lah nanti di November ya, masuk November ya. Karena cuma beda 1 hari aja kemarin kan. Ininya ya. Iya benar. Bu Isti sama Pak Dede lah. Bu Maria sama itu di berikutnya ya. Di nomor Bu Isti, Pak Dede, baru Bu Maria sama Bu Monika ya. Top selling Bu Isti juga nih, banyak banget. Disusul kayaknya Bu itu kemarin mengejar juga Bu Mary ya. Jadi Top saya belum top listing apa top selling? listing. Oh listing. Bu Mary juga banyak kan? Iya. Besoklah saya ini lagi ya. Data lagi untuk top selling dan top listingnya. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutin ya. Tingkatkan lagi untuk. Nah, yang apa kemarin ada saran minimal 10 ya untuk listing ya. Minimal 10. Kemarin itu kan sempat ada cuma 2, 3 gitu kan. Jadi, kalau dibikin top listing kan nggak ini banget gitu ya. Iya. Kalau seperti Pak Chris waktu itu kan bisa 17, 18 gitu ya. Banyak ditolak, Pak. Hah? Iya saya Iya. juga Listingan banyak, Pak. Enggak, sebenarnya banyak. Makanya sampai saya bilang, dan banyak nggak respon gitu berulang-ulang. Dibilang Kalau ini agent ditolak, ya. Udah Pak stop dukun di situ. bertindak, Bu. Bertindak. Gimana Bu? Tadi? Udah ditolak dukun bertindak. Iya, bilang aja Bu. Pak Dede nih gimana listingnya Pak Dede? Sempat nggak melisting? Apa? Sempat nggak melisting? Masih sempat nggak? Masih, Pak. Cari pelan-pelan, Pak. Iya. Banyak kan ditolak sih. Kemarin ditolak. Apa ya? Iya. Awalnya udah deal, pas dia kan minta bersih. Nah, fee cari sendiri, saya cari langsung ditolak sama dia ketinggian. Lah kan 5% Bu rata-rata. Nggak salah. Sering begitu. Kenapa dia keberatan ya? Kan kita tidak Kan, merugikan dia. kan dia minta bersih, otomatis kan kita nyari 5% kan. Terus saya bilang, ya udah saya iklanin sekarang begini ya Bu, malah ditolak. Alasannya apa? Alasannya apa? Kemahalan. Enggak, jelasin aja Pak. Itu cuma apa? Buka harga aja. Udah, saya udah jelasin. Dia bilang nggak usah ya, apa ya, kalau mau yang saya kasih harga aja. Lah saya fee-nya bagaimana? Dia nggak mau keluarin fee. Tapi dia nggak mau keluarin fee 5%. Nggak mau. Ya, jangan Pak. Kerja Jawab bakti. aja deh. Kita apa? Kerja bakti dong kalau begitu mah. Iya, saya bilang ini kan komisi saya, Bu. Enggak, Bapak kalau mau iklanin ya sesuai saya kasih harga.
Tapi saya nggak mau keluar, komisi nggak mau keluarin. Ah. Ya udah Bu, saya bilang terima kasih Bu. Jadi Kasihlah. thank you doang. Iya. Itu Iya, orang kayak dari di mana sini itu? juga, di sini kan juga ada Pak yang minta jualin rumah tuh waktu itu, tapi saya nggak sempat listing sih. Hmm. Cuma Hmm. apa namanya dia bilang ya udah pokoknya ini aja ntar saya kasih. Saya sih berharap ya dikasih lah minimal lah uang sewa itu kan 24 juta ya 500 lah minimal gitu loh. Dalam Hmm. hati ternyata cuma dikasih Hmm. 200. 200.000. Cuma saya bilang ya sudah lah, saya bersyukur aja. Cuma artinya gini loh, soalnya kan saya pikir dia sama kayak Pak Dede, dia nggak mau kita tambahkan dari harga netnya. Ya saya tawarkan sesuai dengan harga net, jadi saya hanya pasang doang karena rumahnya kecil kan. Hmm. Ya udah, ternyata pas kebetulan ada yang mau, ya itu. Cuma saya bilang ya saya bersyukur aja, tapi ya nggak apa-apa gitu. Tapi ya gitu, dia dari netnya itu kita nggak boleh naikin. Udah closing, Bu? Iya. Nah pas giliran dia datang, dia bilang ini nih ya, makasih ya Mbak Rini. Udah saya bilang wah mudah-mudahan nih dapet nih. Ternyata dikasih 200.000 ya, udah nggak apa-apa. Soalnya saya bilang biasanya kami dapat 2,5% saya gitu. Berarti Dia nggak bilang, 5%. nggak nyampe ya, tapi ya udahlah mau diapain. Cuma uang Nggak bensin apa-apa. ya Bu. Ya bolak-baliknya itu loh Pak. Iya, cuma dikasih uang bensin. Itulah. Masalahnya. Jadi gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Ya disyukuri aja. Iya, jadi Ya, kantor cepet ya. yang dari netnya gitu, dia nggak mau dinaikin seperti Pak Dede itu. Cuma saya pikir ya nggak apa-apa. Kalau seperti Tapi itu nggak usah di ini Bu, nggak usah dilanjutin. Iya. Itu gimana? Kita bekerja dia nggak boleh dinaikin, tapi dia nggak ngasih persentase gitu kan? Gimana itu? iya, dia Ya, udah nanya. Dia udah nanya berapa persennya. Saya bilang ya biasanya kalau sewa 5% lah. Saya bilang gitu kan, 5-10%, terserah terserah aja, saya gituin. Hmm. Oh iya Pak, iya iya gitu. usul aja Pak. Ya. Yang udah tersewa, kalau Hmm. bisa, kita nggak usah turunin dari web kita 123. Itu buat mancing. Kadang-kadang kan dia nyari tuh. Terus kita Hmm. bilang, Hmm. sudah sold out, sudah tersewa. Nah, kita kan bisa nawarin lagi dengan Yang unit yang lain. lain. Boleh, boleh. Saya dulu juga bikin Ya, begitu. saya nggak pernah turunin yang udah tersewa, saya nggak pernah turunin. Hmm. Cuma Pasti kan perlu kita kita ikut. siapkan ini penggantinya. Ya, makanya Penggantinya. saya tawarin Langsung unit yang kita lain. tawarin. Hmm. Mereka kan bisa ngambil di situ. Kalau Ya. kita turunin, nanti kan mereka ngeliat yang lain tuh jarang maunya yang udah tersewa yang dia lihat tuh. Hmm. Boleh gitu Pak, boleh. Ya, mesti usul Tadi aja tuh. tadi ada juga tuh yang nanya yang punya Pak Dede yang duren sawit itu. Ya. Yang 63 juta dulu itu yang di balik tembok itu ya. Mm-mm. Nah, cuma karena saya juga apa namanya nggak ada apa namanya alternatif lain, saya bilang udah tersewa Pak. Terus saya nggak lanjutin karena nggak punya yang lain kan di duren sawit. Dengan sebenarnya banyak itu loh Pak. Cuma nggak tahu tuh kenapa orang susah banget ya. Mau jual sendiri kayak sih. Iya, Jangan-jangan tapi jangan-jangan agent juga mereka itu, enggak? Ya Allah. enggak Owner sih. kok. Owner Pak. Di Owner. Duren Sawit tuh banyak sebenarnya, banyak banget ya Pak Dede ya. Saya juga Iya, keliling itu owner semua. Cuma ini owner Pak, semua. itu sekarang lagi tren, lihat nggak yang rumah disewa, rumah-rumah besar kayak gitu. Nah ternyata dalam 2 hari dipretelin semua dari mulai lantainya lah, apalah. Ya, Kayaknya, itu tuh bahaya ya tuh. itu kayaknya itu Pak, itu kayaknya mereka sekarang sedang apa ya, ada ketakutan seperti itu loh. Ya, Jadi dipretelin semua dari mulai lantainya, granitnya, semuanya dibukain apa namanya kusen kayak gitu. Kenapa dibuka? Dicuri. Jadi dia Curi. hanya dia nyewa Pak, dia nyewa per tahun nih misalnya, dia nyewa 1 tahun nih rumah sekian, harga rumah tuh misalnya kalau dari dilihat interiornya tuh emang bagus lah.
Sekarang udah berapa case itu di TV saya lihat, gila, benar-benar dipretelin habis. Padahal dia full furnish lagi coba. Habis semua barangnya. Sampai lantainya pun dibawain gitu, granit dia bongkar. Oh, itu maling itu ya. Iya, sekarang lagi modusnya lagi kayak gitu. Itu nggak ada Makanya kita ininya, nggak ada harus depositnya. hati-hati. Depositnya nggak ada. Depositnya nggak ada. Tapi depositnya emang nggak cukup kali, Pak. Rumah mewah itu dan rumah-rumah bagus lah, full furnish biasanya yang mereka incer itu. Oh, bahaya juga itu ya. Oh, makanya kita juga harus hati-hati kalau ngasih ke orang buat sewa-sewa, lihat-lihat orangnya dulu lah. Soalnya mereka ternyata kayak komplotan gitu loh, Pak. Ya ya. Mm-mm. Masuk situ tapi di belakangnya ada orang ya. Ada ininya Iya, ya. betul, Orangnya. betul. Gitu. Makanya lebih awal sebenarnya nyewakan rumah kosong, ya kan? Serah kamu lah di situ. Iya, makanya itu yang full furnish habis itu. Tapi gila, tapi itu orang Pak sampai itu emang granit sih rumahnya, Pak, bagus sih granitnya sampai semuanya dia bongkar. Waduh, parah banget itu 1 ya. minggu bersih semuanya. Pas orangnya giliran mau ngeliat, maksudnya dia mau ngecek apanya, wah rumahnya udah bener-bener berantakan semuanya. Udah habis dipretelin semuanya tuh. Sampai lantainya pun dia diangkat semuanya. Itu kan ada KTP-nya. Itu nggak bisa Enggak, dicari orangnya. ya kok kayak mafia, kayak komplotan gitu. Kayak komplotan gitu, Pak. Jadi ya KTP-nya juga kayaknya KTP aspal gitu. Itu ya. Makanya kita mungkin juga harus ya hati-hatilah untuk memberikan sewa. Kalau seperti KTP itu bisa dicek nggak itu apakah benar di Dukcapil itu? Pokoknya nggak kelacak itu sampai pas waktu pas udah dilacak itu sama polisi nggak dapat itu, Pak. Nggak dapat, nggak, kalau itu pelakunya nggak dapat itu. Ya, ya. Makanya mungkin untuk kalau full furnish itu ya mungkin kita harus lebih Ya hati-hati. maksudku kalau misalkan seperti itu kita menemukan kasus seperti itu full bonus gitu kan. Orang ini harus kita benar-benar kita teliti dulu. KTP-nya segala macam lah. Biar maksudnya untuk menghindari kejadian-kejadian seperti itu. Iya sih. Mungkin kalau dari depositnya mungkin Pak ya, depositnya harus sesuai dengan furnish Ya, yang di rumah. sebanding dengan enggak Iya. sebanding tapi minimal inilah lumayan besar lah gitu kan. Kan deposit paling bisa 10 juta. Kecil dibanding nilai barang-barang dalam Ini rumahnya. barang itu ya. Lampu hiasnya aja mungkin udah berapa ya? Wah itu mah asli Pak, bersih Pak. Kalau sampai granitnya juga diambil ya apalagi gantungan rumahnya sudah habis semuanya. Saya juga Iya. kaget semuanya, gila orangnya nekat banget ya. Oke lah. Ya mungkin untuk ini kita malam ini itu dulu ya untuk goal setting sama evaluasi 2024 ya. Ya mudah-mudahan nanti tahun depan kita bisa lebih semangat lagi, bisa lebih baik lagi ya. Hasilnya juga lebih banyak ya. Mudah-mudahan. Oh ya Pak, saya juga itu mungkin ada baiknya kan kalau Pak Kris rumahnya di mana itu? Kalau ada istri, oh nggak ada istri Pak Nono nih tete orang. Ini Pak. Orang itu dia apa? Divida. Oh ya mungkin ada baiknya lah, mungkin dibesuk gitu lah Pak. Boleh? Hmm, Kapan kita mau biar ke sana? dekat gitu kapan lah? Hari Sabtu kah? Maksudnya ya. Iya. Sabtu, sekarang Kamis ya. Kamis. Maksudnya kalau kan mungkin yang dekat rumahnya dengan Pak Kris ada beberapa mewakili lah. Iya, iya. Mewakili ke sana. Ke Sabtu siang kali ya. Gitu.
Yang dekat itu Bu Mary rumahnya sama. Oh, Bu Mary lah mewakili. Halo, Ah ya, ketua deket kemana itu? dekat ke Vida. Tidur nih kayaknya Bu Mary nih. Tidak. Pak Kris lah deket ke Vida. Aku mah masih jauh aja. Ya maksudnya mengunjungi dia. Maksudnya besok Pak Kris, Bu Mary, kan Oh, maksudnya mewakili dari kita. oh. Oh, Atu jangan sendirian atuh. iya, I know. Maksudnya beberapa dari kita lah. Aku Oh sih iya mau aja, boleh. kapan aja. Kalau misalnya nggak apa-apa lah, saya mau kok kalau itu kunjungan. Boleh lah atur. Tapi jangan Sabtu ini ketua. Aku ada arisan di rumah. Ini naik Nah, Senin. kan Senin Aduh. boleh. sini aku nggak bisa Senin sore kantor. Kalau sore sih boleh aja. Kalau sore. Alah, ketua sorenya itu sore jam 7 sorenya maksudnya itu. Jam 6 aja dia nggak sampai Kemang loh. Aku dekat ke tempat Pak Kris, dekat dari kantorku. Oh Kan di iya, Bantar iya. Gebang itu langsung Vida itu. Oh iya bener. Langsung Bisa. pas itu jam 5 aku langsung cus ke sana bisa. Hmm, Dekat ke rumahnya. ya, Senin sore. boleh lah, boleh. Sore aja ya. Siap. Empat. Bu ini nggak jemput anak Bu Isti hari Senin. Senin kan jemput anak jam 4. Kuarter 4:30 lah dia. Bu Isti di mana Kalian ke rumahnya? situ berarti. Sekalian ke situ. Kalau ngantar balik ke Harapan Indah kapan nyampenya? Sore kan jam 4. Ke anak 4:30 dia keluar. Ntar kan kepidanya deket dari situ. Ya, makanya langsung kan? Situ lah. Belakang. Iya. Boleh Senin ya. Cuma takutnya dia sudah sembuh dia pergi lagi. Gimana Pak? Senin dia sembuh dia langsung pergi lagi. Kemana gitu? Bilang dia dulu kita mau tengokin dulu gitu Senin. Ya kadang-kadang dia sakit habis itu kan sudah aktif di mana lagi dia. Ntar kita makan bubur deket Vida tuh ada Pak. Ada ya? Ada. Oke lah, nanti kita info dia deh. Ya, oke. Sementara itu dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah ini meluangkan waktu. Mudah-mudahan nanti bisa kita ini lagi follow up lagi yang lain-lain ya. Terutama saya dengan Bu ini mudah-mudahan cepat selesai nih. Pak, itu juga tolong disampaikan ke Mbak Mia. Kita open aja sama dia. Maksudnya memang itu owner nggak akan kasih kunci, nggak akan kasih kunci lagi dengan alasan apapun kalau tidak pelunasan. Iya. Itu aja. Kan dia kan selalu alasan kontraktor kan itu kan maksudnya udah waktunya udah ini banget ya. Terus dia ini terus toleransinya terlalu lebar banget sih kalau saya bilang. Iya. Misalnya kita sudah janjian mereka bisa mundur-mundurin. Iya makanya soalnya bisa jadi itu ntar dibatalin sama ownernya kalau gitu caranya, Pak. Iya. Takutnya dia balikin uangnya kan. Iya. Ya, maksudnya dia juga bukan orang ini kan sama kontraktor sebetulnya. Iya. Dia milik Gitu. banyak properti juga dia kan. Artinya jangan sampai kayak kemarin iya nih udah di ini nih udah dimasukin ke anggaran ternyata masih 2 minggu 3 minggu baru cair. Nah itu yang nggak mau sih itu orangnya. Kayak dia Itu digantung aja, gitu ya. Jadi bilang aja ya sampaikan aja. Iya. Kemarin tadi sudah aku sampaikan kapan Bu mau pelunasan. Besok aku ajukan kata dia pembayarannya. Kayaknya dia kalau nggak ketemu langsung nggak berani sama ibu itu. Nggak bisa lewat WA gitu. Harus Iya ketemu sih. dulu. Sibuk banget katanya. Ya, kita nggak tahu lah sibuk. Gimana Ya itu sibuknya. kan internalnya mereka ya. Kalau Karena kita mereka kan. kita kan hanya sebagai Ownernya nggak mau tahu. jembatan aja. Saya Oke. Saya juga nggak enak minta sama Mbak Farah kuncinya karena dia udah bilang. Dia minta dikirim itu yang baru. Mungkin besok lah aku print lagi karena dia minta yang baru dibikin baru lagi satu lagi kan.
Oke. Ya, Buat sip. cek Ya, oke, terus. Pak. Ya. Oke, makasih ya Ya, teman-teman ya. makasih semuanya. Selamat beristirahat, sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Semuanya. Salam. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Salam. Selamat Bye. malam.